Saudara, saya datangi kantor Gubernur Jawa Tengah, saya temui gubernurnya, Mas Ganjar Pranowo. Pak Gubernur, terima kasih berikan informasi di program Aiman. Pak Gubernur, saya bilang Mas Ganjar, soal penolakan pabrik semen Rembang. Katanya ada ribuan warga yang menolak di sana, tapi itu masih dibuktikan. Dan mereka menyayangkan kenapa Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, menerbitkan izin padahal sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, keputusan hukum tetap. Yang pertama harus saya sampaikan adalah, ini proses 2012. Sayang tidak ada media yang mau mengungkap bagaimana proses putusan pengadilan ini lahir. Di dalam proses putusan pengadilan ini, hakim mempertimbangkan 2.501 kalau tidak salah. Warga menolak karena dasar pertimbangannya, ini warga tidak pernah diajak bicara. Tidak ada sosialisasi? Tidak ada sosialisasi. Katanya loh ya. Nah, kemudian di 2014 atau 2015 itu mereka mengajukan gugatan ke PK setelah kalah-kalah ke PK. Dari 2501 itu tanggalnya, tahunnya jauh setelah SK ini lahir. Kita perhatikan. Kalau SK ini lahir sekarang, 2 tahun, 4 tahun lagi kemudian saya menolak, bisa nggak? Itu satu. Di dalam pertimbangan yang juga menjadi barang bukti oleh pengadilan, ada sekian masyarakat yang menolak dan itu menjadi barang bukti yang dipertimbangkan. Dan itu ada Ultraman, ada Power Rangers, tinggalnya di Manchester, tinggalnya di Amsterdam, dan ada 60 bayi yang tanda tangan. Saya hanya ingin menyampaikan data terlebih dahulu. Pertanyaan, tapi itu kemudian diputuskan oleh MA dan memiliki kekuatan hukum tetap, dan kemudian setelah itu Mas Ganjar menerbitkan izin baru. Karena memiliki kekuatan hukum dengan pertimbangan seadanya, mempertimbangkan bahwa yang protes itu adalah Ultraman, Power Rangers, dan itu tidak dipertimbangkan. Dan itu sudah dilaporkan oleh pihak Semen Indonesia ke polisi. Sekarang kita bisa melihat, mestinya kalau menurut saya, apa tidak ada pertimbangan untuk memeriksa hakimnya? Layak nggak itu dijadikan pertimbangan? Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyangsikan putusan hakim soal ini. Anda sanksi nggak bahwa yang dijadikan bukti adalah Ultraman? Mungkinkah ada orang yang bernama Ultraman? Nggak mungkin toh? Bisa jadi. Tidak mungkin. Nggak, gini, imajinasi Anda berlebihan kalau ada orang namanya Ultraman. Dan Anda masih mengatakan itu mungkin saja. Nggak mungkin lah. Prosesnya itu kemudian nanti dibiarkan polisian yang kemudian menyelesaikan itu, Mas. Saya mengintroduce dulu ini agar Anda tidak masuk pada pertanyaan yang seolah-olah terus sudah dicabut. Nanti dulu itu. Nah, yang kedua, apa yang dipertimbangkan oleh hakim? Yang dipertimbangkan oleh hakim, oh ini tidak ada tata cara penambangan yang benar. Yang dipertimbangkan oleh hakim berikutnya adalah, oh ini akan mengganggu sistem akuifer tanah, sistem akuifer. Yang dipertimbangkan hakim nanti air bersihnya nggak ada. Untuk pertanyaannya susah. Semuanya akan. Maka sebelum putusan itu ada, Semen Indonesia itu mengajukan kepada kami sebelum putusan. Apa yang diajukan adalah kami mau merevisi beberapa hal yang menurut kami untuk fitting dengan kondisi ini. Artinya Anda sudah meminta untuk melakukan analisis dampak lingkungan yang baru, yang kemudian Anda jamin itu tidak akan merusak lingkungan dan lain sebagainya. Ada adendum dan saya sebutkan bisa dengan data ini, kalau nanti Kompas atau Aiman sudah berkenan, saya kasih kopinya, silakan Anda tayang. Terima kasih. Mas Ganjar, tapi kemudian Presiden juga bereaksi atas ini dan meminta untuk memoratorium, menghentikan sementara kegiatan di pabrik semen dan menunggu kajian lingkungan hidup strategis. Artinya di sini jangan-jangan memang Gubernur Jawa Tengah mendahului apa yang seharusnya dilakukan. Saya tidak pernah punya surat yang perintahnya menghentikan. Apakah itu surat yang datang dari kementerian ataukah datang dari Presiden? Yang saya dengar adalah statement. Apakah statement bisa kita pakai untuk menghentikan? Dan penghentian seperti apa? Anda yakin betul bahwa apa yang Anda lakukan diskresi ini tidak melanggar apapun, baik putusan MA maupun dari apa yang digariskan oleh Presiden? Tentu saja, karena lembaga ini bukan lembaga Ganjar Pranowo, tapi lembaga ini adalah Pemprov Jawa Tengah, di mana ada biro hukumnya, kami mengundang para pakar, dan keputusan ini, Mas, dinilai oleh para pakar-pakar, profesor, doktor, ahli-ahli yang ada.
Dan dari situ kemudian Anda menjamin bahwa tidak sama sekali sejengkal pun kepentingan mereka, apakah kerusakan lingkungan maupun kehilangan mata pencarian akan terjadi di sana. Nanti dulu, kami undang mereka yang kontra. Kami hadirkan mereka di situ dengan sebuah harapan itu. Mereka akan membawa data-data dan mereka akan men-challenge para pakar itu. Ini akan merusak. Itu yang saya butuhkan. Saya walk out. Walhi saya undang, tidak datang. Padahal forum itu menurut saya adalah clearing house yang bisa diberikan untuk menunjukkan apakah akan terjadi kerusakan atau tidak. Ya, artinya Anda menjamin betul bahwa tidak akan ada kerusakan di sana karena sudah ada pakar yang mengkaji ini dan mengundang juga pada mereka yang kontra. Karena rekomendasi berasal dari pakar, bukan Ganjar menentukan sendiri. Maka ini adalah sebuah proses yang menurut sangat fair, scientific, ilmiah, dan bisa diuji. Kalau sekarang mereka masih menolak, mereka mengklaim ada ribuan warga di sana, apa yang Gubernur Ganjar Pranowo akan sampaikan kepada mereka? Saya menyampaikannya dari awal, makanya saya mengundang termasuk yang kontra. Dan yang kontra ini kan tidak hanya di Rembang, ada dari Pati, ada di Gerobokan, bahkan kemarin kita dialog di salah satu televisi menyampaikan dari Kudus semua digerakkan. Maka ini proses aktivisme dan solidarity. Buat saya itu sah, buat saya itu boleh. Tapi saya pengen ada clearing house yang bisa menjelaskan apakah ini akan merugikan atau tidak. Satu informasi yang akan saya share pada Anda. Pabrik semen ini belum berdiri, dan saya paksa dia sebelum putusan pengadilan untuk memberikan kebutuhan masyarakat. 2 air minum disediakan, 2 waduk disediakan, embung kecil. 2014 itu ya? Sudah terjadi, mungkin Anda sudah melihat kemarin di lapangan. Sudah saya minta lebih dulu. Seolah-olah saya terus, wah sekarang meme-nya udah luar biasa. Meme-nya dibuat, wah ini terima berapa dari sana, terima dari sini berapa. Jangan baper dong Pak Gubernur. Enggak dong, kita harus menyampaikan secara fair kan. Kan saya nggak nyaman juga kan, dalam ruang publik kok tidak ada pembelaan ya, ini mumpung dengan Aiman saya buat pembelaan. Kalau hari ini ada perintah surat dari yang menentukan kewenangan dari Jakarta, tutup pabrik semen, saya tutup. Suruh kirim surat sekarang kepada Gubernur, hari ini. Dengan pertimbangan apapun. Terakhir Mas Ganjar, Oke. warga Anda ada belasan bahkan lebih dari 20 orang saat ini yang menyemen kakinya. Ya, ya. Apa yang ingin Anda sampaikan pada mereka? Saya ingin, boleh dong menyampaikan aspirasi. Saya kira ini bagian dari demokratisasi yang boleh. Tapi boleh nggak saya memohon, tidak menyakiti diri, tidak dengan menyemen. Boleh dengan protes yang lain, tapi please jangan sakiti diri. Itu saja. Anda boleh menyampaikan pada Presiden, Anda boleh menyampaikan nanti hasilnya KLHS, apapun yang kemudian mau diberikan kepada kita. Dan saya membuat keputusan ini melalui jenjang-jenjang proses yang suratnya saya sampaikan secara resmi sampai tingkat nasional sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Itu saja. Baik, terima kasih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah memberikan informasinya program Aiman. Terima kasih Mas Ganjar. Sama-sama. Ya. Kala hukum tertinggi telah diputus MA, namun kepastian usaha dan pembangunan yang jadi soalnya. Ada ribuan warga yang bakal terdampak. Belum lagi ada ancaman lingkungan yang rusak dan mata pencaharian yang hilang pasak. Negara wajib memastikan tak boleh ada sejengkal pun warga mereka teraniaya. Karena untuk rakyatlah negara ada. Saudara saya Aiman Wicaksono dari lereng Pegunungan Kendeng di Rembang, Jawa Tengah. Salam.